Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih hidup di semesta ini bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Mari kita bertekad saat ini juga, hari ini juga, tidak boleh ada lagi makhluk lain yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh ada lagi makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kita sudah menjadi rahmat bagi semesta. Jadi kalau mengacu pada kata-kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Tidak ada orang telanjang, kemudian nanam kapas, dan tidak mau pakai baju karena ingin baju buatan sendiri. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang diam aja, tidak makan nasi, ingin nanam padi sendiri. Biar nanti makannya hasil karya sendiri. Keburu mati bukan? Coba renungkan. Apa sih di semesta ini yang kita pakai saat ini yang tidak bergantung kepada orang? Coba. Baju yang kita pakai ini, siapa yang nanam kapasnya? Enggak tahu. Siapa yang memintal kapas menjadi benang? Enggak tahu. Siapa yang mengubah benang menjadi kain? Enggak tahu. Siapa yang menjahit di pabrik? Enggak tahu. Taunya kita beli baju karena kita punya uang di pasar dan kemudian kita menggunakannya. Itu saja yang kita bisa lakukan. Mungkin enggak ada baju ini tanpa ada yang menanam kapas? Kan enggak ada. Jadi betapa besar ya utang budi kita kepada banyak orang, dan menjadi sangat lucu kalau kita tidak sadar tentang kebaikan orang kepada kita. Satu butir nasi yang ada di hadapan kita, kalau mau ditafakuri, siapa yang nanamnya gak tahu, siapa yang ngurus airnya gak tahu, siapa yang kerja di pabrik pupuk nggak tahu. Itu baru kebaikan dari manusia. Apalagi kebaikan dari alam. Airnya berapa banyak, udaranya berapa banyak, sinar matahari yang diterima oleh padi berapa banyak, ruang kosongnya yang menyediakan tempat buat hidup luar biasa. Jadi kalau kita jujur, sadar betapa banyak sebetulnya utang budi kita kepada orang, kepada semesta. Jadi saya suka aneh aja ya, kalau lihat orang kok berani mencaci maki orang lain, berani menyakiti orang lain, berani merendahkan orang lain, itu orang sudah tidak tahu diri itu. Tidak tahu cara berterima kasih.
Saya mau ambil buah nangka saja di depan rumah saya. Itu saya elus-elus pohonnya itu. Saya bilang terima kasih. Bahkan pohon nangka itu tidak pernah minta satu camplung saya dari buah nangka yang diberikannya kepada saya. Dari kecil dia pelihara terus dari pentilnya itu, ya. Dan saya perhatikan ya, itu cabang untuk menimbulkan buah nangka itu. Saya amati tiap hari sambil nyiram itu. Biasanya itu begitu datang si tongtolangnya itu, buah nangka kecilnya itu ternyata nggak langsung jadi buah nangka itu, jatuh dulu itu. Saya awalnya tuh kok pada jatuh dulu ya, kenapa? Oh ternyata nunggu dahan yang akan menyangga buah nangka itu besar dulu. Jadi kalau dahannya masih kecil buahnya udah besar, kan nanti patah itu. Cara semesta bekerja itu luar biasa. Nunggu dahannya besar, sudah besar, nah baru sudah kuat itu untuk menopangnya, si buah nangkanya itu membesar, terus membesar, nggak mati lagi. Dan setelah besar kemudian matang, ngasih isyarat itu, salgi nyapu, seng kesini tuh, wangi, duh mateng, cerdas sekali. Dia ngasih tahu kalau buah sudah matang, ini persembahanku sudah selesai, kata buah nangka, silakan kamu ambil. Saya mau ngambil itu minta maaf dulu, maaf ya saya ambil, terima kasih kamu sudah ngasih yang luar biasa. Komunikasi kita dengan sesama, dengan alam, itu sudah mati karena kita sudah lama kehilangan mati rasa. Bahkan ngambil begitu saja, seakan-akan itu datang dengan sendirinya. Begitu dibuka kemudian bismillah saja untuk sang semesta yang hadir setiap saat, gak tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi buah nangka kita. Tidak ada waktu. Padahal kata Allah di Quran, kamu yang menanam tapi aku yang menumbuhkannya. Saya cuma mengajak kita, yuk kita berkesadaran, belajar berkomunikasi dengan semesta, belajar berkomunikasi dengan alam. Karena alam itu sangat luar biasa, menakjubkan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kesadaran lebih dalam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena semesta masih mengizinkan kita untuk belajar. Semesta masih memberi waktu untuk kita semua meningkatkan kualitas hidup. Terutama semesta masih ngasih tubuh untuk belajar. Karena jiwa kita ini tidak akan bisa mengalami kedewasaan tanpa tubuh. Karena tidak ada ranah peristiwa tanpa tubuh. Oleh karena itu maka tubuh ini sering disebut sebagai kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Tubuh ini sering disebut sebagai rumah suci buatan Tuhan. Dan Tuhan bersemayam di tubuh ini. Sebagaimana firman-Nya, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuh ini, aku tiupkan ruhku. Ruh itu bagian dari dirinya semesta yang dikaryakan di tubuh ini. Gara-gara ada ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh, tubuh ini menjadi bergairah, tidak menakutkan, tubuh ini menjadi tidak menjijikan. Coba, tubuh yang sudah ditinggalkan oleh sang penghuninya, hanya tinggal seonggok daging yang menjijikan dan siap untuk dibuang, bukan? Sadari kalau tubuh ini rumah suci. Sadari kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Begitu yang dikatakan para leluhur kita. Kalau ini kitab suci, kalau ini rumah suci, yuk berhenti mengotorinya. Kasih tubuh ini baju yang bagus dan layak. Pantaskan tubuh ini. Kasih tubuh ini makanan yang sehat dan layak. Karena makanan ini bisa menjadi obat kalau tepat buat tubuh. Dan makanan ini bisa menjadi racun kalau salah. Sekarang ini makan saja harus sesuai dengan golongan darah. Jadi alam semesta ini sudah memilih golongan darah A, makanannya ini loh yang bagus. Makan golongan darah B, ini loh makanan yang bagus. Para ilmuwan itu sampai sedemikian cermatnya
Bagaimana supaya tubuh ini sehat? Dulu kan kita makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna, betul nggak? Dan sempurnanya kalau kita minum susu, kan begitu. Ternyata susu bagi golongan darah tertentu bagus, tapi bagi golongan darah yang lain kurang bagus. Susu bagi golongan darah tertentu tidak usah difermentasi, tapi bagi golongan darah yang lain harus difermentasi supaya sehat. Itu sains. Luar biasa ya. Sudah makan sesuai golongan darah? Boro-boro ya. Ya karena kita tidak mau gaul, tidak mau mengadopsi riset-riset modern yang ada. Tidak mau mendengar suara kebenaran yang disampaikan oleh semesta lewat para ilmuwan. Kita makanya gitu-gitu aja. Kita senangnya kan 4G. Garam, gula, goreng, gurih, kan gitu. Senangnya begitu. Betul nggak? Kurang garam langsung marah, ambil garam tambahan. Kurang gula, langsung ambil gula, tambah gula, harus legit. Nggak digoreng, nggak mau makan, harus digoreng. Nggak gurih, kasih ya cara supaya tambah gurih. Kasih santan, kemudian dipanaskan sampai beberapa derajat. Ya sudah, rusak semua unsur-unsur alam yang ada di situ. Setelah itu disantap, ya sakit, diabetes, darah tinggi, kolesterol, kan gitu, betul nggak? Asam urat, badan pegel-pegel, ditambah lagi jiwa kotor, tambah lagi pikiran kotor, ya seabrek-abrek penyakit datang di tubuh ini. Di usia muda tubuh ini sudah tidak produktif lagi, gigi sudah ompong di usia muda. Iya, 35 sudah makan kacang saja sudah. Akibatnya apa? Lambung jadi rusak. Kenapa? Makanan tidak sempat dikunyah, ditelan bulat-bulat. Capek lambungnya. Berbagai penyakit jadi datang. Pertama mah dulu. Yang kedua, kadar gas di dalam perut banyak. Naik menekan kemana-mana. Ya sudah, kepala pusing, tubuh menjadi tidak produktif lagi. Mulai menyalahkan makanan. Kan sudah kebiasaan kita itu ya. Bangun tidur, leher pegal-pegal, salah bantal. Ya. Tidur bantalnya 3 tumpuk gitu. Ya selamat. Tidur 5 jam, 6 jam, 8 jam, bantalnya tinggi. Jantung jadi capek. Memompa darah, ya kalau ada tempat yang nanjak tinggi, kan sebetulnya air darah itu kan fluida, zat cair. Dia untuk naik ke tempat tinggi harus melawan gravitasi bumi. Akibatnya jantung jadi capek. Karena jantung ingin melumuri seluruh pembuluh darah otak kita dengan darah yang cukup supaya oksigennya tidak berkurang. Kemudian jantung bekerja keras. Pagi-pagi kalian kelayangan, pusing, mulai nyalahkan bantal. Padahal sebetulnya bantalnya ketinggian. Coba. Yang gitu aja kan gak pernah diperhatikan oleh kita, betul gak? Makanya saya bantal itu tipis. Yang penting kepala saya dengan pundak saya tersangga oleh bantal, itu aja. Karena fungsi bantal itu menyangga kepala dengan pundak supaya sejajar, itu saja kok. Coba tanya buat apa bantal? Sampai sekarang kita tidur pakai bantal bertahun-tahun, fungsi bantal aja nggak ngerti. Salah pakai bantal ya sudah, penyakitnya macam-macam itu. Karena kalau kualitas tidur tidak bagus, kualitas hidup tidak bagus. Ini soal bantal saja kalau dibahas bisa 10 SKS.
Karena kita nggak pernah peduli terhadap hal-hal yang semacam itu, betul nggak? Iya. Coba pergi ke toko kasur, beli kasur untuk kesehatan. Kasurnya itu nggak empuk, lurus gitu, supaya tulang belakang kita tidak bengkok. Kita senengnya kan yang empuk-empuk itu. Akibatnya ketika tidur 5 jam, 6 jam, tulang belakang kita jadi bengkok. Bangun tidur, aduh pinggang sakit. Betul nggak? Kasur kesehatan itu terbuat dari sabuk kelapa. Itu yang mahal. Ternyata harganya mahal itu, jutaan itu. Saya beli kasur gitu jutaan itu. Ya. Luar biasa. Kok saya jadi ngelantur ya ngomong kasur. Udah, mari kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa kita pada kesadaran baru, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya hari ini akan berbicara, judulnya pendek hari ini, Makrifat Akhlak. Sudah terpatri di paradigma otak kita, orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita ilmu agamanya, biasanya kita kaitkan dengan karomah. Betul nggak? Bahkan banyak yang ziarah ke makamnya para wali, para leluhur kita, para suci, yang sebetulnya ya jasadnya juga sudah melebur dengan tanah. Bahkan para suci, para sunan, para wali itu ruhnya pun sudah tidak ada di situ lagi, udah pulang sempurna kepada Allah. Tapi senang sekali kan kita pergi ke tempat itu. Tidak salah sih, napak tilas namanya. Tapi kalau kita mencari kekuatan-kekuatan goib, mencari ya mukjizat-mukjizat di tempat itu menjadi kurang tepat. Biasanya kalau orang bicara karomah itu bicara sesuatu yang dianggap istimewa yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Yang kemudian sering disebut sebagai, sebut aja dalam tanda kurung, kesaktian lah. Dan biasanya kalau ada di tempat sana orang dikabarkan dia tuh sakti mandraguna, biasanya pasti akan antri orang datang ke sana. Yang ingin jabatannya nggak turun-turun pasti ke sana. Yang ingin jualannya nggak rugi-rugi, untung terus, pasti ke sana. Yang ingin awet muda, nggak mau peot-peot, ke sana. Yang ingin tetap perkasa, ke sana. Siapa orang yang pergi ke sana biasanya? Yang ingin melanggengkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Setuju, pengalaman. Betul nggak? Iya. Jika perlu cari orang yang bisa ber-KKN dengan Allah. KKN tahu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Cari orang yang dianggap dekat dengan Allah, dan orang ini sangat dekat dengan Allah karena lewat orang ini Allah bisa diatur. Betul Pak tidak? Jauh pun dijug-jug kan cari orang yang model kayak gini. Karena otak kita mengatakan orang ini punya karomah. Saya sering usilin
orang-orang yang sering ajak ngobrol dengan saya. Saya bilang begini, kamu pengen tahu nggak cara memindahkan uang dari rekening orang? Wih, ayah guru bisa? Bisa. Keahlian saya itu. Dikiranya saya sedang berbicara yang goib gitu, pakai tuyul, pakai jin gitu, sehingga orang bisa pindah uangnya dari rekeningnya ke rekening kita. Bukan, saya ilmuwan, saya tidak akan mengajarkan yang begitu. Gini, kamu bisa mijit nggak? Bisa ya. Sekarang cari di komunitas kita yang duitnya banyak tetapi kurang sehat. Terus apa? Datangin ke rumahnya. Pak, Bu, kayaknya Bapak Ibu ini kurang sehat. Banyak urat murungkut. Kebetulan saya punya keahlian lurusin urat-urat murungkut. Ya sudah, ambil minyak, urut dengan cinta kasih. Begitu dia merasa nyaman tubuhnya, merasa sehat tubuhnya, gak mungkin deh gak ngasih hadiah. Gak mungkin ngasih hadiahnya yang receh-recehan gitu. Apalagi ketika diajak ngobrol, ini pernah berobat ke rumah sakit gak Pak, Bu? Pernah. Saya sudah habis banyak tapi gak sembuh-sembuh. Lewat tangan kamu ternyata saya sembuh. Ada nomor rekening? Kasih nomor rekening, pindah duitnya dari rekening dia ke rekening kita. Itu cara memindahkan uang dari rekening orang. Sakti gak saya? Sakti, itu namanya sakti itu. Ya, kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, gak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain, betul gak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini, menarik. Makanya saya bicara makrifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim, sesuai dengan nama saya. Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek, itu aja. Itu sakti itu. Begitu kamu menjadi orang yang dianggap sakti oleh orang lain akan takut pada kamu. Lalu kamu paling banter jabatannya preman. Betul nggak? Ya saya pernah punya pengalaman karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu, tapi pernah keperosok pada daerah itu, sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang dibaca ayatnya sama, tapi begitu niatnya berbeda, ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda. Yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang. Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatan-kekuatan itu pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya kan?
Coba ditakuti semua orang, jadi kepala preman. Kan preman-preman yang lain pasti store sama dia, betul nggak? Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib, menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi enggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu. Sampai sendal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka. Terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol, dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Kul innama ana basyarum mislukum." Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya, semakin akrab dengan hukum alam. Bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini, lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit. Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyat. Belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Sakti enggak? Ini yang disebut dengan kesaktian. Tapi masyarakat kita pada umumnya kalau bicara kesaktian tuh yang tadi. Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib. Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu penggandaan uang. Ada rekening goib. Betul apa tidak? Oh, pengalaman. Yang paling kenceng ngomong pengalaman. Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3. Jabatannya juga gak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini. Tapi sibuk sekali. Kenapa?
Kalau bicara dengan saya, yang dibicara tuh rekening goib. Saya bilang, bukankah makhluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang, kan pabrik uang tuh di Jakarta, namanya Peruri. Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang. Tetapi masih ada orang percaya kalau orang karomanya tinggi bisa menggandakan uang. Ini kan sudah nggak masuk akal. Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi, bukan? Saya tanya, pernah nggak ada berita sukses tentang orang yang mencari orang-orang yang model kayak gini, kemudian sukses kaya karena sukses menggandakan uang? Ada? Gak ada contohnya. Yang ada tertipu, uangnya ludes, dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi. Itu yang saya lihat dari statistik. Nah, untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak oleh pemikiran kebanyakan orang yang menganggap kalau karomah itu adalah suatu keunggulan seseorang yang diberikan seakan-akan oleh Allah, padahal itu hanya mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri supaya orang percaya. Ujung-ujungnya tipu menipu. Betul apa tidak? Iya. Pilih mana? Makrifat goibiyah atau makrifat rububiyah? Nah, makrifat rububiyah itu sebetulnya adalah mengenali Allah supaya kita tahu cara Allah bekerja melakukan kebaikan. Paham ya? Jadi kita akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukannya. Itu yang namanya makrifat rububiyah. Nah, makrifat inilah yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Makanya banyak yang datang kepada saya, bertanya kepada saya, ya, gimana caranya ayah supaya usaha saya bangkit? Gampang. Kamu perhatikan yang menyebabkan usaha kamu bangkrut. Gitu aja kan? Lalu pelajari. Hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut? Rubah yang membuat bangkrut itu. Nanti kamu akan ketemu dengan cara bangkit usahanya. Orang-orang yang kayak gini kalau saya ajarkan seperti ini langsung mabur. Tapi kalau saya kasih baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, insya Allah bangkit. Pada senang. Walaupun yang dibaca gak tahu artinya. Makin banyak jumlahnya makin percaya. Bahkan ada yang nawar sama saya. Cukup gitu baca ayat ini 10 kali gak kurang. Oh, kalau kamu mau nambah, tambah lagi 1000 kali. Yang gini lebih dipercaya daripada saya bicara secara masuk akal. Jadi supaya ternyata orang ini lebih senang yang gak masuk akal daripada yang masuk akal. Ini model-modelnya kayak gini. Oke, maaf ya, saya cuma bergurau. Di sana yang kayak gitu di sana, sini nggak beda. Nah, apa sih makrifat itu? Makrifat itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi makrifat itu artinya adalah ilmu mengenal. Nah, makrifat itu digandengkan dengan Allah. Jadi makrifatullah. Jadilah ilmu mengenal Allah. Digandengkan dengan Rasul. Makrifatur Rasul. Itu jadi mengenal Rasul. Jadi tergantung mau digandengkan kata makrifat dengan kata apa. Jadi sebetulnya objeknya bisa apa saja. Bisa apa saja. Nah, kalau berbicara makrifatullah tentu saja belajar mengenal Allah. Maka yang dikenal dari Allah itu asmanya, sifatnya, af'alnya, kan gitu. Sampai kepada Allahnya kalau kita mau. Karena gak mungkin kan ada asma kalau tidak ada barangnya. Betul gak? Kalian juga tidak mungkin ada nama kalau gak ada barangnya. Betul gak? Ada Titon itu karena ada barangnya. Barangnya gak ada nama itu dulu. Betul apa tidak? Ya. Dah, balik lagi ke sini.
Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar. Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba. Satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat gak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh, dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan, coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa. Sampai air mata bercucuran, masih juga bertahan. Merasa itu milik kita. Ngerti gak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri, dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu. Ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta. Sama tukang gordeng. Iya. Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya. Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahalluq bi ahlakillah atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik.
Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima semua orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa, tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia enggak? Mulia enggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen. Itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen. Dianggap instrumen itu jadi tujuan. Lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai. Padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta, sama Nabi disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita. Jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya. Pintar dongeng kalian? Itu diulang-ulang? Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya.
Saya sering cerita, saya sudah menikah, saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana? Daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan. Lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ?
Ada, pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh, betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup, dikasih anak-anak, dikasih cucu, dikasih tetangga, dikasih usaha, dikasih uang, dikasih masalah. Dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat. Di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat. Di tubuh yang sehat ini ada akhirat. Di tubuh yang sakit ada akhirat. Sekarang, yuk kita sadari apa yang Allah anugerahkan pada kita hari ini. Di situ akhirat adanya. Jadi kalau ingin mendapatkan akhirat sederhana. Terima semua apa yang Allah anugerahkan padamu. Tangkap pesan yang dibaliknya. Oke. Selama ini masih memilih? Memilih? Di suami yang gak sabar marah-marah ada akhirat? Tidak suka suami begitu? Berarti gak akan bisa pulang ke akhirat. Kalau belum bisa menerima dia apa adanya. Karena akhirat ada di situ. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk, jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu, akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, mendisarari bukti nguruskan surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu, jangan terjebak benar salah, baik buruk. Karena benar salah, baik buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran, tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini. Baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren gak? Kalau gitu ketemu gak akhirat di situ? Ketemu Allah gak di situ? Jadi pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya,
semua sedang OTW. Oh, tunggu one way. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israel. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Karena biasanya kalian ngaji biasa cepet kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya. Cek. Langsung tamat. Alhamdulillah. Gitu. Saya sudah tamat 30 juz. Alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena gak ngerti. Kalau ngerti pasti gak tenang. Betul gak? Coba, kalau ngerti sedikit aja, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana. Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba, dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang. Ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Ngaji dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang di kehidupan sekarang atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang. Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat? Lusa selamat? Ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana. Sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayat nyambung ya. Disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran, cuma minta sama Allah, ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti, cute. Kari tuai maraneh mah.
Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah, bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan, harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor. Subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya gaya saya mau begini, nggak bisa di itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu, berbuatlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita. Tetap saja Dia menemani kita, berada bersama kita dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena Dia Maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah, karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis, tetapi kita bisa celaka. Karena Dia maha, maka kemahanya itu maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena Dia maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kau menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul enggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya, penyakit banyak, duit gak punya, itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan, kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik, itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan air garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin. Danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi Dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya Dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah
kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas. Karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang wala tabgil fasada fil ar. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Bumi kita ini selama 1200 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu yang sangat luar biasa. Bahkan di belahan bumi sana ada yang sampai 62 derajat Celcius. Kalau air itu setengah mendidih itu 50 derajat Celcius. Sudah mendidih itu mencapai sekitar 85 sampai 100 derajat Celcius tergantung tekanan atmosfer. Tidak selalu air mendidih itu 100 derajat Celcius, tergantung tekanan atmosfer. Di Bandung air sudah mendidih walaupun baru suhu 85 derajat Celcius karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer, 69 cm raksa. Pusing kan? Pusing kalian, ngomong gitu aja kalian tuh pusing. Tapi suka sok tahu. Nah, bumi kita itu sudah mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kenapa? Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Dulu zamannya nabi kita, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Tubuh manusia tuh dulu di zamannya itu tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi leluhur kita juga tuh yang ngangkat batu di Candi Borobudur, nggak pakai forklift, itu mungkin badannya itu gede-gede. Dan kenapa leluhur kita badannya gede-gede? Karena jumlah oksigen di atmosfer ini saat itu masih di atas 45%. Sekarang jumlah oksigen di atmosfer ini semakin berkurang, bahkan kurang dari 25%. Itulah yang menyebabkan manusia makin kesini makin kerdil. Kenapa? Karena asupan oksigen buat sel semakin kurang. Makanya ayat ini mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Maaf. Kita semua berkontribusi membuat kerusakan di muka bumi ini. Yuk perhatikan. Sekarang kalian perlu oksigen? Perlu oksigen? Siapa penghasil oksigen? Pohon, tumbuhan, rumput. Satu helai daun itu menghasilkan ya puluhan liter oksigen dalam sehari. Apa yang kita keluarkan dari napas kita? Racun, namanya karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini karena kebaikan para pohon itu dimakan oleh pohon, diproses oleh pohon, sebagian jadi karbohidrat, sebagian jadi unsur-unsur yang menguntungkan manusia. Dan efek sampingnya dari proses fotosintesa itu adalah oksigen. Hebat tuh pohon. Jadi racun yang kita keluarkan tuh diserap oleh pohon, kemudian diproses dengan sinar matahari dan air,
karbon dioksida plus H2O plus sinar matahari dihasilkan yang namanya karbohidrat. Efek sampingnya adalah oksigen dan air. Itu yang disebut dengan peristiwa fotosintesa. Oksigen yang dikeluarkan itu diambil lagi oleh manusia. Bayangkan, kita ngasih pohon karbon dioksida sementara pohon ngasih oksigen sama kita. Jujur ya, sayang sama pohon. Lihat pohon kering di musim kemarau, ada keinginan buat menyiram? Ada? Waras berarti. Lihat rumput kering, kita minum di depan rumput. Bagi dong sebagian dari situ. Makanya saya kemana-mana kalau ada acara itu kan suka dibagi cup mineral itu. Saya tuh suka pengen nangis kalau lihat cara kalian minum itu. Tusuk, taruh. Ambil lagi tusuk, taruh. Berantakan aja. Sudah berantakan, airnya juga. Itu pohon sedang teriak, tolong dong. Kamu dikasih tangan oleh Allah, sementara aku tidak dikasih tangan. Aku tidak bisa mengambil air itu, tolong dong. Makanya saya kumpulkan. Baru saya buang ke tempat sampah. Satu tetes air bagi pohon itu luar biasa. Ini soal welas asih, soal cinta kasih. Kalau kita sudah kehilangan rasa itu, aduh, saya nggak ngerti. Di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia? Sudah bikin kerusakan, tidak peduli lagi sama lingkungan. Yuk, tanami rumah kita dengan banyak pohon. Karena mereka adalah penghasil oksigen. Dan kalau bumi ini banyak pohon lagi, insya Allah kadar oksigen di bumi menjadi naik dan atmosfer ini akan menjadi sehat lagi. Bayangkan, apakah kita bangga ketika ibu kota kita, ibu kota negara itu dijuluki sebagai ibu kota terkotor. Kualitas udaranya di dunia ranking 1 coba. Jika tuh ranking hiji atau nukitu. Apa bangganya kita menjadi kota terkotor di dunia dengan polusi udara yang tidak sehat buat tubuh kita. Subhanallah. Dan ini semua juga teguran buat kita semua bukan? Ya? Oke. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka pada orang yang bikin kerusakan. Yuk. Pernah enggak mangkas pohon di depan rumah? Besok tumbuh lagi? Siapa yang mangkas? Kamu. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Pernah gak kita nanam bunga, nanam pohon depan rumah? Setelah itu ditinggal. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Sadar gak? Sebetulnya Allah itu tidak pernah memberikan label pada dirinya yang maha merusak, yang maha menghancurkan, tidak ada. Yang ada adalah Dia maha memelihara, Dia maha terjaga, Dia maha pencipta. Betul apa tidak? Jadi lucu aja kalau ada orang mengatakan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Tidak, dunia ini akan dihancurkan oleh penghuninya. Ngerti maksud saya? Masa ya Allah menghancurkan? Allah tidak ada di Asmaul Husna mengatakan dirinya maha penghancur kok. Dia itu maha menumbuhkan, maha menjaga, maha memelihara, dan luar biasa. Yuk sekarang saya lanjutkan dulu. Sekarang kita lihat ayat ini. Tadi saya bilang awal Allah, akhir juga Allah. Setuju? Nah, Allah bilang dalam Quran surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Dialah yang awal, Dia yang akhir, Dia yang dohir, Dia juga yang batin. Apa yang dapat kita ambil dari sini? Apa yang bisa diambil dari sini? Dialah yang awal. Ayo ikuti saya pikirannya. Dialah yang awal. Ngerti? Dialah yang akhir. Ngerti? Berarti Dia berawal?
Dialah yang akhir. Berarti dia berakhir? Hati-hati memahami Quran. Kata-katanya dialah yang awal, dialah yang akhir. Kalau kita tidak cerdas langsung mengatakan, oh awalnya dia, akhirnya dia. Berarti dia berawal, dia juga berakhir. Padahal dia kan maha abadi. Tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana memahami ini? Perhatikan saya. Semua orang kalau pergi ke Mekah, tidak ada yang mengitari Ka'bah yang kotak itu kotak. Kan Ka'bah itu kotak, tetapi tidak memutarinya itu ke sini, belok sini, gitu. Enggak ada. Semua orang yang haji atau umroh ketika tawaf memutari Ka'bah itu lingkaran. Masih ingat lingkaran? Coba. Waktu bikin lingkaran, pakai jangka, bagian yang jarumnya tusukan ke kertas, bagian pensilnya diputar dengan tahan napas. Kalau jarak dari pusat ke ujung ini tidak berubah, kalau jarak dari pusat ke ujung itu tidak berubah, pastikan titik awal bertemu titik akhir. Tapi kalau jarak dari pusat ke ujung berubah, jangan berharap titik awal bertemu titik akhir. Ketika titik awal bertemu titik akhir, kalian akan bingung, dari mana tadi saya berawal ya? Begitu sudah jadi lingkaran sempurna, sampai kita tidak tahu lagi mana awalnya, mana akhir. Makanya dia itu yang awal, dia yang akhir. Tapi arti yang sebenarnya justru dia itu tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ayo, ingin abadi bersama Allah? Ingin abadi bersama Allah? Satu kuncinya, jaga jarak titik pusat dengan ujung, jangan meleset. Begitu meleset, titik awal tidak ketemu titik akhir. Makanya filosofisnya umat Islam itu lingkaran, bukan garis. Pernah bikin garis? Coba bikin garis. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Awal dan akhir beda. Tapi lingkaran. Awal dan akhir ketemu sampai tidak kelihatan lagi mana awal mana akhir. Jadi Allah itu tidak berawal, Allah tidak berakhir karena dia abadi. Yang kedua, dia yang batin, dia juga yang dohir. Makanya dirangkum dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Yang batin dia, yang lahir juga dia. Yang mana yang bukan dia? Bukankah semua yang lahir ini berasal dari dia? Jadi kalau orang yang sudah di kesadaran ini, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Nah, kesadaran ini yang membuat seseorang berakhlak mulia. Lanjut dulu. Pernah baca ayat ini? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kilal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wabnas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mu'fu bi ahdihim idza ahadu wasyabirin bil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ngerti? Nyesal dari tadi saya baca. Tapi kalau nggak dibacakan, dianggap nanti ngarang. Makanya saya bacakan dulu ya. Yuk. Laisal birro antuwallu wujuhakum, wajah. Bukanlah suatu kebaikan
kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Di dunia ini, kalau berbicara tentang spiritual ada dua kiblat. Ada timur, ada barat. Betul nggak? Iya. Oh ini barat, ini timur. Kalau bicara tradisi juga dua. Ini ada barat, ada timur. Betul nggak? Bahkan kita menghadapkan tuh wajah lahir kita ketika kita melakukan sholat juga ke arah barat. Apa pesan apa yang hendak Allah sampaikan di sini? Laisal birro antuwallu wujuhakum qilal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya bukanlah kebaikan kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Kata Quran. Walakinnal birro, apa sih kebaikan itu? Satu, man amana billah. Itu kebaikan. Iman kepada Allah. Dua, wal yaumil akhir. Iman kepada yaumil akhir. Sudah saya jelaskan tadi. Wal malaikati, iman kepada malaikat. Wal kitabi, iman kepada kitab. Wan nabiyyin, iman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan selanjutnya apa? Memberikan harta mal ala hubbihi yang kamu cintai. Suka ngasih ke orang? Hari ini sudah ngasih uang berapa? Ada yang di jalan bantu kita untuk mobil kita supaya dikasih jalan sama mobil lain, ada? Kasih berapa? Kasih berapa? Kenapa? Jawabnya lambat. Kalian pernah gunakan uang 2000 itu? Pernah? Bisa beli apa? Subhanallah. Sedangkan kebaikan menurut Allah itu satu, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada malaikat, pada kitab, pada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi. Dan kebaikan selanjutnya adalah memberikan harta yang kamu cintai. Jadi disebut memberi itu kalau kamu memberi yang kamu cintai. Kalau kamu memberi yang tidak berguna lagi pada kalian, itu bukan pemberian. Itu buang sampah dengan berwajah dermawan. Makanya ngasih ke orang itu yang pantas. Yang pantas. Saya kasih tahu ya, kasih 10.000, kasih 5.000, ya dari 2 pemberian itu sudah 10.000, nasi padang 1 bungkus itu. Kan banyak tuh nasi padang, serba 10.000. Sepatu yang sudah tidak kamu pakai lagi gak usah dikasih orang. Baju yang sudah sempit tidak kamu pakai lagi, kalau dikasih orang bukan pemberian. Karena kamu sudah tidak pakai lagi. Jadi buntutnya iman pada Allah, iman kepada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi. Buntutnya adalah kita bisa memberikan harta yang kita cintai. Wa atal mala ala hubbihi. Hubbihi. Yang kamu cintai. Nih ujiannya kalau ngaji dengan saya. Kita punya segitu-gitunya uang. Itu yang datang pas perlu uang segitu. Dikasih apa tidak? Bohong. Saya kasih tahu ilmunya. Kalau ragu jangan dikasih. Tapi kalau full di sini, intuisinya full, kasih. Itu yang disebut dalam Quran, akan aku lipatkan 700 kali. Kalau Allah dijadikan sebagai kekasih, jangan jadikan Allah sebagai mitra dagang. Tapi kalau kamu kasih dengan harapan, ada harapan Allah mengalihkan 700 kali, bangkrut. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Sang kekasih yang akan mengurus. Dan setiap pemberian kita selalu bermuatan. Supaya orang lain baik sama saya, supaya orang lain hormat sama saya, supaya orang lain berterima kasih pada saya.
supaya orang lain menyanjung saya sebagai dermawan, begitu? Bukan kebaikan. Dan agama itu latihan, para sahabat, latihan. Jangan terlalu banyak bicara kebaikan, lakukan. Makanya di komunitas saya berbagi itu setiap hari. Saya punya namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli, BSI Peduli. Di BSI Peduli, ya, di grup BSI Peduli di sini, isinya bukan artikel, isinya bukan video-video tentang cara hidup ini, cara hidup, bukan. Isinya bukti transfer. Itu yang saya lihat. Karena saya bilang, di grup ini tidak bicara kebaikan. Di grup ini melakukan kebaikan. Di grup ini tidak ada barang siapa yang mengeluarkan harta maka dikalikan 700. Enggak ada lagi itu. Langsung transferan. Paham? Kalau kalian lihat orang sakit jangan cuma didoakan saja semoga cepat sembuh, kirim duit. Sudah nengok, mana nengok nggak bawa duit, oleh-oleh nggak ada. Begitu nengok, wah sakit apa? Mah, kemarin tetangga saya sama penyakitnya, mati. Ini manusia macam apa seperti ini? Sudah datang nggak bawa duit, nggak bawa oleh-oleh lagi. Begitu datang wajahnya penuh curiga, udah gitu ngomongnya membuat orang lain terbunuh. Nah, mari kita lihat para sahabat. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Awas, kan saya bilang tadi, sholat itu bukan tujuan. Baca Quran. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu hanyalah instrumen supaya kita tidak berbuat keji dan munkar. Jadi sebetulnya ladangnya sholat itu adalah kita berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar, pikiran positifnya sholat saja masih melakukan itu. Komo mentes sholat. Awas, jangan berpikir negatif. Ya, kenapa kamu gak sholat? Orang lain sholat aja berbuat keji dan munkar. Itu sholat aja keji dan munkar. Apalagi kalau gak sholat. Ngerti maksud saya? Coba berpikiran positif ya. Gitu. Jangan cari-cari alasan pembenaran. Jadi ya, kepada siapa memberikan harta yang dicintai itu? 1, pada kerabat. 2, pada yatim. 3, pada orang miskin. 4, pada ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Tuhan. Yang keempat, kepada orang yang minta-minta. Yang kelima, kepada hamba sahaya yang perlu dimerdekakan. Jadi sebetulnya harta yang dicintai itu tidak sekedar uang. Lebih dari itu. Bahkan jiwa sekalipun itu harta yang paling dicintai. Makanya saya mengajak, yuk kita bangun sejarah peradaban. Dalam hidup ini kita bikin sejarah besar. Buat suatu perubahan. Agar kehadiran kita di dunia ini ada dan ada. Bukan sekedar ada tetapi tidak ada. Lalu berikutnya apa? Yang mendirikan sholat. Yang menunaikan zakat. Orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Orang yang sabar dalam kesempitan. Orang yang sabar dalam penderitaan. Orang yang sabar dalam kesulitan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, orang benar dan bertakwa itu ternyata cirinya banyak. Coba kalau dirinci tadi, ya, apa saja? Iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, dan orang yang perlu dimerdekakan jiwanya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan kesulitan. Itulah orang yang benar.
itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau merujuk pada ayat ini para sahabat, hadirin semua, untuk menyatakan diri kita orang yang benar itu mungkin takut ya saat ini. Betul nggak? Karena ciri-cirinya begitu banyak. Iman pada Allah tidak cukup percaya. Iman pada malaikat tidak cukup percaya. Karena iman itu harus ada pembuktian. Iman itu harus dirasakan, harus dialami. Betul? Kenapa kok saya udah percaya pada Allah, tetapi saya masih pelit, belum bisa memberikan harta yang dicintai? Itu karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum tahu dan kenal kepada Allah. Jadi kembali lagi, buat apa kita mengenal Allah? Supaya kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Allah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Rukun Islam ada 5. Sudah hafal semua? Sudah hafal. Syahadat sudah hafal tiap hari. Sholat sudah melakukan. Zakat ya kalau ingat. Saum insya Allah ikut-ikutan dengan orang ya. Pokoknya Ramadan saum semua ya. Ya alhamdulillah. Lebaran ikut kan? Ya paling duluan kan? Ya. Haji udah semuanya. Tapi yang paling penting dari sini itu harus diingat, rukun Islam ini sebetulnya bukan tujuan. Rukun Islam ini adalah instrumen. Tujuan dari rukun Islam itu akhlak. Yuk saya jelaskan. Apa sih intisari syahadat? Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu 2. Bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya ya sudah ada bersama kita. Dalam diri kita itu sudah ada. Makanya Rasulullah itu ada 2. Satu Rasul yang syariat, kita kenal para nabi, para rasul, termasuk Rasul kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah toladan kita, ikutan kita. Tetapi sesungguhnya dalam diri kita juga ada Rasul yang hakikat, yang punya sifat 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Ada di sini, ada di sini, hidup itu. Jadi syahadat itu intisarinya apa? Intisarinya kita harus merasa diawasi oleh Dia. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Tidak mungkin kita melanggar dan berkhianat pada diri kita sendiri. Akhlak bukan? Akhlak bukan? Itu. Sholat. Di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Zakat, apa zakat? Zakat itu menyucikan jiwa, sebetulnya tazkiyatun nafs. Yuk, syariatnya kita mengeluarkan kemelekatan pada harta. Tetapi yang tersucikan adalah jiwa kita, bukan? Saat kita melepaskan kemelekatan pada harta, tersucikan jiwa kita. Dan orang-orang yang melekat pada uangnya, kotor jiwanya. Dan ciri orang yang kotor jiwanya itu gampang mendeteksinya, pelit. Paham? Jadi kalau cari orang yang kotor jiwanya gak usah periksa, pakai ronsen, mau katingali pentaan duitnya. Mun pelit, kotor jiwanya. Karena kekotoran jiwa itu akibat kemelekatan jiwa pada harta. Kalau dia tidak bisa melepaskan, itu tanda kalau melekatannya masih tinggi. Itu ciri kotor jiwanya. Jadi sebetulnya latihan menyucikan jiwa dengan melepaskan kemelekatan pada uang, ujungnya akhlak. Betul nggak? Nah, saum, apa sih saum? Saum itu definisi hakikatnya adalah lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih.
Ada 2 kegembiraan bagi yang saum. 1 ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan, kata hadis qudsi. Tapi saum secara syariat, bukankah kita sedang melatih diri untuk merasakan gimana rasanya lapar? Betul? Selesai saum kan kita jadi peduli pada orang lain. Akhlak bukan? Akhlak. Haji, apa sih inti soalnya haji? Coba lihat. Perintah haji selalu diikuti dengan ingat kepada Allah. Fa idza afadtum min Arafah fazkurullah, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji diakhiri dengan fazkurullah. Jadi haji itu puncaknya adalah ingat kepada Allah. Sekarang coba. Allah ada di saya? Ada di dalam tubuh kalian? Karena Allah bilang, inna rabbaka ahata binnas. Begitu kita melihat semua orang itu di belakangnya adalah Dia. Beranikah kita menyepelekan orang? Berani ketika menghinakan orang? Akhlak bukan? Jadi kalau kita rangkum rukun Islam yang 5 itu, tetap rukun Islam ini adalah instrumen. Ujungnya akhlak. Oke. Nah, makanya kalau kami itu di Tatar Parahiang sudah punya nih rukunnya orang Sunda. Rukunnya orang Sunda itu 5. 1, orang Sunda itu harus ngagem ilmu saepi. 2, harus ngagem ilmu napak sancang. 3, harus ngagem ilmu teterak di kadek. 4, harus ngagem ilmu rawa rontek. Yang kelima, harus ngagem ilmu halimun. Hebat ya leluhur kita. Ilmu saepi, sae itu bahasa Sundanya bagus, pi itu pikiran. Jadi ilmu saepi, pikirannya bagus. Ilmu saepi itu bukan bisa terbang, apa mulianya? Yang bisa terbang burung. Kan sudah saya jelaskan, tidak usah cari ilmu supaya bisa terbang, buat apa? Burung juga bisa terbang, gak mulia. Betul gak? Kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau dia sudah tahaluk bi akhlakillah, itulah kemuliaan. Makanya orang yang sudah mulia akhlaknya, sae pikirannya. Kalau saya bahas secara psikologi, ternyata pikiran positif itulah kreator kehidupan kita. Begitu pikirannya positif, hidupnya positif. Pikirannya negatif, hidupnya negatif. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati dengan pikiran. 2, ilmu napak sancang. Nah, saya asli orang Garut. Lahir di Garut. Di Garut itu ada namanya Leuweung Sancang. Leuweung Sancang itu adanya di Santolo ke sana. Kalau dengar kata sancang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah kegaiban. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, kesaktian, dan biasanya kalau orang belajar ilmu saktian adalah orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Paham? Dan akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak siap menerima kenyataan hidup. Orang yang ingin melanggengkan kemelekatan pada yang dia ingin. Makanya maaf ya, belajar ilmu kesaktian ujungnya apa? Kotor jiwa kita. Karena kita makin melekat pada yang kita ingin. Betul enggak? Iya. Hati-hati. Nah inilah pemurnian tauhid itu ini. Pemurnian tauhid itu ini. Dimurnikan tauhid kita. Yang ketiga, ilmu teterak di kadek. Gak mempan digolok. Yang keempat, ilmu rawa rontek. Rawa rontek itu ilmu menyambungkan tulang belulang. Dan yang kelima, ilmu halimun. Apa makna dibalik semua itu? Baik, kita lihat. Ilmu saepi, tadi apa? Sae pikiran, bagus pikirannya selalu positif. Nah, berpikiran luas dan selalu positif. Bukan ilmu supaya bisa terbang, tetapi bagaimana pikiran ini menjadi energi positif, vibrasinya positif, frekuensinya positif. Karena apa yang digetarkan oleh pikiran itu akan menggetarkan semesta. Pikiran negatif akan menggetarkan yang negatif. Mohon maaf, kalau kalian punya utang, terus aja di otak kita pikirkan utang, tambah gede utangnya.
Silakan kalau nggak percaya sama saya. Makanya di buku The Secret itu ya, Ronda itu mengatakan, kalau kamu punya utang, lupakan kata utang. Ganti dengan kata berkelimpahan. Utangnya lunas, saldonya nambah. Saya sudah buktikan. Saya punya cicilan rumah, saya punya cicilan mobil. Di otak saya nggak ada cicilan. Diganti berkelimpahan. Waktu transaksi ngambil rumah, saya bilang begini transaksinya di depan notaris. Ini rumah bukan punya saya. Saya hanya hak guna pakai sepanjang saya dikasih nafas. Ini rumah punyamu ya Allah. Ini rumah milikmu ya Allah. Karena bukan punyaku, ini punyamu. Tolong engkau yang cicil. Itu transaksi saya di notaris. Benar loh. Ya memang begitu kan? Betul gak omongan saya? Apa yang salah? Kan bukan punya saya. Gak ada milik saya. Kan Allah bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit punyaku, yang di bumi punyaku. Bahkan di antara keduanya punyaku. Bahkan diri saya pun punya dia. Terus yang mana punya saya? Awas. Kalau nyicil mobil diambil leasing karena kalian salah transaksi. Nanti ada bab khusus nih kalau ingin nyicil supaya gampang lunas. Nanti ada bab khusus, bab khusus. Jangan sekarang. Kalau sudah masuk bab ini biasanya langsung mata terbelalak gitu ya. Saya tahu kalian cicilannya banyak, tapi nanti sebentar. Jadi ilmu sahipi itu akhlak bukan? Sakti enggak? Nih saya kasih tahu, semua orang yang pikirannya positif sakti, hidupnya menakjubkan. Jadi kalau kalian itu maaf ya, yang rada-rada besar itu timbangan badannya. Begitu setiap makan takut gendut, semua makanan yang dimakan akan menjadikan tubuh tambah gendut. Karena kata gendut ada di pikiran. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya yang bikin gendut itu bukan makanan, pikiran. Sieun gendut. Makanya kalau sieun gendut, cai pun, air pun bisa bikin gendut itu. Nih pikiran. Makanya kalau makan banyak, berpikir langsing aja. Aduh gak percaya sama saya. Ini ilmu mahal ini, udah mulai mahal nih. Like attracts like, itu namanya hukum tarik menarik, yang serupa menarik yang serupa. Itu sebabnya kalau kalian sedang bangkrut, jangan banyak ngobrol tentang kebangkrutan, tambah riweuh. Kalian kalau bangkrut ngobrol dengan si ini tentang kebangkrutan, ngobrol sini kebangkrutan, ya sudah, diulang-ulang terus kebangkrutan, tambah menderita. Karena kita sedang membicarakan yang kita tidak suka. Coba bicarakan yang kita suka. Itu jadi doa. Kalau suamimu itu kurang baik, jangan dibicarakan ke si A, ke si B, ke si C. Masa gak ada kebaikannya? Bicarakan kebaikannya. Saya yakin akan berubah tambah baik. Makin dibicarakan keburukannya, makin tambah buruk. Aneh kita itu. Pengen pasangan kita tambah baik, tapi yang bicarakan kemana-mana selalu keburukannya. Siap-siap keburukannya akan bertambah. Itu like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Agak saintifik sedikit ya kuliahnya. Gaul dikit. Paham sampai di sini? Jadi ilmu sahipi ngerti? Ya itu. Tidak usah baca ini sekian ribu kali supaya kamu bisa terbang. Gak perlu. Mau terbang kemana? Mau terbang kemana? Mau nyopet kalian? Dan saya khawatir aja kalau kalian bisa terbang, nyopet. Begitu kita punya kesaktian, pasti dorongannya itu, hawanya itu pasti pada yang jelek. Begitu kita melanggar hukum alam, maka dorongannya pasti yang jelek.
Makanya sakti itu apa tadi? Akhlaknya mulia. Para nabi, para rasul sakti. Nah, makanya kalau nonton film para wali itu keliru. Kalau wali itu kerjanya shot. Bukan. Para wali itu enggak begitu. Para sunan, para wali itu mengajarkan kesaktiannya dengan akhlak. Bukan itu. Kalian mau jadi burung? Apa mulianya? Berkesana burung biasa aja. Betul enggak? Ini supaya ngerti. Yang kedua, ilmu napak sancang. Sancang itu laut. Jadi bukan ilmu supaya bisa berjalan di atas air. Buat apa kalian belajar di air? Buat apa? Lauk kayak geleyengkan biasa. Ngerti? Mau jadi ikan? Napak sancang itu artinya ilmu supaya bisa menerima dan menghargai segala perbedaan. Ilmu supaya bisa diterima di semua golongan. Napak itu membumi. Di mana kamu tinggal, di situ langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tah eta napak sancang. Mun panggih jeung nu bodoh, kade tong dipaksa nu bodoh supaya pinter, karunya can pinter. Yang pinter ngikutin apa maunya orang bodoh. Karunya. Dan nu bodoh can pinter. Kan nu pinter mah pernah bodoh. Pengalaman. Betul enggak? Jadi kalau ketemu orang yang tidak sadar jangan dipaksa, mereka harus ada di kesadaran kita. Kasihan can sadar. Nah, kita yang kesadarannya tinggi, turunkan kesadaran kita, ikut aja dengan mereka. Dari mereka, terima mereka yang tidak sadar apa adanya. Karunya kan can sadar, jangan dipaksa supaya di kesadaran kita. Makanya kalian itu kadang-kadang suka marah kan? Kamu gini aja nggak bisa. Kamu juga pernah nggak bisa yang begitu dulu. Masih ingat waktu kecil ditanya 4 tambah 4 hese kan? Betul enggak? Dulu waktu kecil tanya 4 kali 4 bingung kan? Ya, ambil 4 sini, ambil 4 sini. Kalau orang tuanya, eta nu opat tong dihitung deui, sasana we wungkul. Enggak bisa, logika mereka belum nyampe. 4 tambah 4 ada tambah teh naon, kan bingung, otaknya belum selesai. Kesadarannya masih rendah. Kalian sekarang dibilang 4 tambah 4 8. Lalu ngomong, maneh kitu wae teu bisa. Maneh ge baheula teu bisa. Betul apa tidak? Gitu. Jadi kalau bisa jangan menyepelekan yang tidak bisa. Awas. Karena orang yang tinggi ilmunya itu tidak pernah merendahkan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak layak direndahkan. Kasihan gak punya ilmu. Paham? Nah, jadi ilmu napak sancang itu kita punya kemampuan adaptif di segala situasi. Coba. Enak coba. Enak. Jangan merasa diri kita sebagai siapa. Jangan merasa diri kita tuh apa. Jangan. Kalau orang lain makan pakai daun, ngiluan pakai daun. Kalau orang makannya sambal, jengkol, peda. Makanan apa itu? Punten-punten ari juragan ton. Sashimi. Dengartiin orang di kampung sashimi teh naon. Itu tidak punya kemampuan napak sancang itu. Nah, orang yang kayak gini enggak sakti. Nih saya kasih tahu. Ya. Ada satu daerah di Indonesia ini, kalau kita datang ke sana langsung disuguhi makan. Dan kalau makan di sana, makan aja, jangan takut gendut. Karena orang sana itu kalau kita makannya lahap, wih luar biasa, seneng, bahagia. Saya juga suka begitu. Di rumah saya nggak makan nasi, di situ saya makan nasi aja. Ya udah, saya pikirkan nasi sehat bagi tubuh saya. Padahal di rumah nggak makan nasi saya.
Tapi di situ saya makan nasi. Piraku kudu, sorry. Saya, tidak punya ilmu napak sancang. Sakti nggak? Kalau kayak gitu, sobatnya banyak, kemana kalian pasti disuguhin. Resep nyuguhan si akang iya mah. Mani lahap tuangna, anjing ka dia deui nya, gratis deui pasti. Betul enggak? Iya, itu sakti kan? Waduh, sakti. Nah, itu sakti itu begitu. Bukan ada tumpang di sana lagi hajatan. Kumaha carana milihkeun tumpang? Udah, pakai tuyul, pakai jin, kuntilanak, pindah ke sini. Itu enggak sakti. Ya, tolol itu. Yang sakti mah, assalamualaikum. Akang, asa kantos tepang, pura-pura, ya gitu. Akrab. Mangga, lingi, tuang, sakti itu. Itu namanya napak sancang tuh begitu. Ya. Saya heran banyak orang yang pergi ke sancang cari ilmu kesaktian. Saya aja orang sancang nggak nyari gitu. Saya pernah suatu saat udah ngobrol. Wihti mana Pak? Namanya Wihti Sancang. Wah cerita ini cerita itu. Pura-pura gak tahu aja. Udah habis tuh cerita bohongnya. Saya bilang, abdi mah asli Pak di ditu. Ngojai teleletik di Sancang. Ternyata bohong. Ngeum di lawang Sancang 40 hari 40 malam. Insya Allah tiris. Ya bukan sakti. Paham ya maksud saya? Jangan percaya gitu-gitu. Itu bukan ilmu kesaktian. Sakti itu yang tadi. Napak, sancang. Paham ya? Oke. Yang ketiga, ilmu teterak di kadek. Bukan gak mempan digolok. Gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita, betul nggak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, nggak mungkin orang golok kita, nggak mungkin. Saya kasih tahu, saya jamin ya, itu sudah hukum alam, like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teterak di kadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri. Itu teterak di kadek itu. Menjadi diri sendiri. Kalian mah teu payaan. Tersinggungan. Baperan. Nah itu. Itu belum sakti tuh. Orang yang sudah sakti itu sudah menjadi diri sendiri. Selesai dengan dirinya sendiri. Gak ada lagi konflik. Ciri orang yang sudah menjadi diri sendiri itu ada 4. Satu. Sudah bisa menerima dirinya apa adanya. 2. Sudah bisa mengenal dirinya luar dalam. Sudah tahu diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak menggunakan lagi perbandingan. Dia tidak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Selesai. Yang keempat, sudah menemukan bakat ilahi yang ada dalam dirinya sebagai berkah. Dan siapapun yang sudah menemukan bakat ilahi pada dirinya, namanya personal genius zone, bahasa Inggrisnya PGZ, maka dia akan memiliki arti hidup. Jadi siapa orang yang punya arti hidup itu? Orang yang sudah menemukan bakatnya. Nih saya kasih tahu. Ya Allah, ternyata saya tuh jenius di bidang nyiksik bawang. Itu tuh jenius karena tidak semua orang loh bisa nyisik bawang. Baru sebentar nyisik bawang udah keluar air mata. Sedih kalau nyisik bawang itu. Saya kalau motong-motong di bawah sedih. Kayak suka gini, istri saya nanya kenapa? Sedih. Tapi ada orang yang kuat matanya. Motong-motong bawang berapa banyak pun gak masalah. Oh berarti dia jenius di bidang motong bawang. Bikin catering. Betul? Pindah tuh uang dari rekening orang ke rekening dia. Sakti enggak? Sakti. Nih saya kasih tahu. Kalian semua itu dari ujung sana sampai ujung sini. Sebetulnya kalian tuh jenius di bidangnya.
Kalian sukanya main bola aja. Mungkin kejeniusannya mengolah bola. Ini belajar matematika jadi idiot. Ngerti maksud saya? Ikan jenius gak? Dalam bidang apa? Berenang. Ikan itu akan kelihatan idiot kalau disuruh manjat pohon. Siapa yang idiot? Yang nyuruh manjatnya. Ngerti maksud saya? Monyet jenius gak? Bidang apa? Manjat pohon. Monyet disuruh berenang, dimarah-marah. Kamu bodoh, gak bisa berenang. Yang nyuruh renang sama monyet itu lebih parah dari monyet itu. Betul gak? Nih saya kasih tahu, anak kita jangan dibilang bodoh. Semua anak kita tuh jenius di bidangnya. Karena saya pastikan setiap orang yang datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Dan setiap orang diberkahi bakat. Makanya tugas kalian orang tua itu jadi fasilitator agar anak menemukan bakatnya. Begitu dia ketemu bakatnya, luar biasa. Yang bakat masak, jangan suruh belajar matematika, di dapur. Nanti jenius, dia punya perusahaan catering. Ngerti maksud saya? Tapi yang jenius matematika jangan suruh ke dapur. Salah terus, nanti bawang dihitung, pecin dihitung. Giliran ke warteg, udah jelas di warteg itu, Neng, ya. Tempe dihitung. Telur dadar dihitung. Di warteg sini cuma satu, Neng, yang gak dihitung, nasi. Udah sanggup antara dihitung tapi dibayar. Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu. Kalian semua ini aduh luar biasa. Makanya saya tidak berani merendahkan siapapun karena semua manusia itu setelah saya amati jenius. Cuman kita belum menemukan saya jeniusnya di bidang apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak menakjubkan, salah tempat. Gitu aja. Saya kepada mahasiswa juga begitu. Kalian senang belajar fisika? Cari cing. Ternyata mereka itu saya tanya, kamu belajar fisika di sini disuruh siapa? Ternyata ibu bapaknya itu yang nyuruh dia belajar fisika. Anaknya nggak suka fisika, masuk di jurusan fisika, ketemu saya, ya salah jurusan. Akhirnya saya panggil, kamu itu nol terus. Kamu sukanya apa? Melukis papa, pindah jurusan. Udah saya rekomendasikan pindah jurusan, lukisannya bagus. Salah kolot nak. Dia pengennya melukis masuk jurusan fisika, ngitung terus, ya sudah stres. Nih saya kasih tahu. Sampai sekarang saya mau nanya, sudah pada menemukan apa sih jenius saya di bidang apa? Sudah menemukan belum? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian belum menemukan itu, berarti hidupmu akan terus menerus tidak menakjubkan. Itulah pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Makanya satu, ya, terima diri kita apa adanya. Dua, kenali diri kita luar dalam. Saya jenius di bidang apa, saya hobinya apa, itu. Nih kayak saya ngajar fisika dari pagi sampai sore, tidak merasa lelah. Kenapa? Karena saya tuh senang mengajar. Kalau ngajar tuh senang. Senang sekali. Sudah gak mikirin duit. Kalau seneng itu. Duit mikirin saya. Ngapain mikirin duit? Biar duit mikirin saya. Betul gak? Ngapain cari duit? Duit dong cari saya. Kan saya lebih mulia dari duit. Kalian itu kadang-kadang menghinakan diri kalian sendiri. Ke dunia cari duit. Duit cari kita. Dan saya gak mau nyari duit. Duit dong cari saya. Saya kan lebih mulia. Ngerti maksud saya? Ini udah ilmu tingkat tinggi nih ya, jangan salah paham. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena kita ini oleh Allah direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Banget orang wenges beda. Yang keempat, temukan bakatmu. Nih Kang Dadan ini ya, kalau edit video, selesai ini, edit. Ayah,
Selesai. Ciptakan lagu. Beliau tuh menciptakan lagu, gak pakai ditulis dulu, kasih gitar langsung centreng-centreng. Kang Dan itu lagu neme Pak, dikarang didinya. Jenius di bidangnya. Makanya kalau nyanyi bahagia. Kalian yang tidak jenius nyanyi coba suruh manggung ke depan, bergetar. Betul gak? Itu. Ada orang yang tidak jenius bicara di depan publik. 2-3 orang aja di depan dia udah bergetar. Pipis. Nggak jenius, dipaksa harus gitu, nggak boleh. Nih, saya kasih tahu, kalian jenius di bidang apa? Nih, yang jenius dagang, nggak usah kuliah. Atau kuliah di tempat yang mengembangkan bisnis dia supaya lebih modern. Nih anak-anak tanya, ingin jadi apa? Jangan sudah dimasuki oleh otak kita. Nanti jadi dokter jadi insinyur. Dari kecil kan gitu aja. Betul nggak? Yang jadi dokter tuh Susan. Ya kan? Paham sampai sini? Ilmu teterak dikadek itu adalah ilmu supaya kita punya pendirian, gak jadi orang lain. Selama ini kita ini jadi orang lain, sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Makanya kita tidak jadi diri kita sendiri. Hati-hati itu. Begitu kita tidak jadi diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan bakat apa yang ada pada diri saya. Akibatnya apa? Kita kehilangan berkah dalam hidup. Karena apa? Tuh bisa ngojai, jika monyet dipaksa ngojai. Begitu kita berenang, idiot. Jadi jangan semua orang harus belajar matematika, harus pinter fisika, pinter kimia, enggak mesti. Ada anak yang jeniusnya bidang bahasa, sekolahkan di bahasa. Dia lemah dalam matematika, jangan dipaksa, kasihan. Apalagi dibentak-bentak, dibilang idiot, dibilang bodoh. Itu yang ngajarnya yang salah. Makanya sekolah itu sebetulnya bukan untuk membuat anak jadi pinter, bukan. Sekolah itu supaya anak kita menemukan dirinya sendiri. Tapi guru banyak yang gak ngerti. Dipaksa semua kudu bisa juga manehna. Nah, ilmu yang keempat, ilmu rawa rontek. Bukan ilmu ketika digolok tidak bisa digolok bisa bersambung lagi. Ditebas, patah, nyambung deui. Ditebas, patah, bukan. Gak penting ilmu gitu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agar kita bisa menyambungkan silaturahim yang terputus. Ilmu supaya bisa mengharmoniskan pemikiran yang berbeda. Ilmu supaya bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan kesaktian. Coba, kalau kalian bisa menghubungkan yang berantem tidak berantem lagi, bisa menghubungkan yang putus silaturahim akrab lagi. Ini sakti. Ini namanya tahalluk bi akhlakillah. Ini yang disebut dengan ma'rifatul akhlak. Makanya banyak yang datang ke saya, ingin belajar itu, belajar ini. Dikiranya saya itu sakti mandraguna gitu, bisa. Saya enggak ngajar. Nah, yang kelima itu ilmu halimun. Tahu halimun? Halimun itu kabut. Bukan ilmu supaya bisa menghilang. Buat apa? Hari maneh ngalengit rek ka mana? Itu ada itu ya, orang mengajarkan ya kepada saya dulu dalam pencarian saya. Wirid ini supaya enceptet biasa ngalengit. Hoream saya mah ngalengit. Rek naon? Rek ngalengit ka mana? Betul enggak? Itu geus puguh urang diayakeun ku Allah di dieu teh supaya aya, lain supaya ngalengit. Ieu madar diajar ilmu supaya bisa ngalengit. Disebut ilmu halimun. Mun bisa ngalengit cenah sakti. Ya Allah, orang yang bisa menghilang pasti sudah punya niat jahat. Nah, orang baik mata sieun ku naon? Betul enggak? Iya, cari cing di dieu. Nah, sieun ku naon? Jadi yang namanya ilmu halimun itu sebetulnya ilmu supaya bisa bersembunyi di tempat terang. Ilmunya banyak tapi nggak sombong, biasa aja tawadu. Hartanya banyak, mobilnya banyak, gak pameran.
Bajunya biasa, orang lain lihat dia biasa aja. Itu ilmu halemun, sakti. Jadi sekarang ngerti ya ilmu halimun. Ilmu supaya kita bisa tawadu, rendah hati. Tidak usah menunjukkan kita ini siapa, karena memang kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, bahkan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus mau apa? Nyumput di caang, bersembunyi di tempat terang. Sama seperti orang lain. Sampai orang lain tidak tahu. Coba ada orang kaya raya tapi hidupnya biasa, sederhana. Dia juga nyaahan, asihan, dedehan, welasan. Pergi kemana tuh biasa aja. Tidak menunjukkan diri sebagai siapa. Disegani enggak? Dihormati enggak? Sakti. Tebogana naon tapi gaya. Ari dongeng, wadul. Tah ieu teh Pak, ieu, nu ieu. Sawah nu ieu. Ieu teh nu Pak Haji ieu, sawah ieu nu Pak Haji. Nu maneh mana? Itu nu abdi mah Pak. Nu teu kadeuleu. Da sawana satungtung deuleu, nu maneh mana? Tah eta nu teu kadeuleu. Aduh. Maaf ya, saya bergurau dari tadi. Jadi ternyata ilmu kesaktian yang sebenarnya adalah ilmu akhlak. Jadi stop belajar agama, pengen ini pengen itu. Belajar agama pengen menaklukkan Allah. Supaya Allah itu bisa ditaklukkan oleh saya. Semua doa saya dikabul sama Allah. Wah, biar Allah bertekuk lutut di hadapan saya. Bingung Allah. Ya nu pangeran teh mana cek Allah teh. Nu pangeran teh mana cek Allah teh. Yuk atuh kalau kita hamba Allah mah berserah diri aja kepada Allah. Gusti abdi mah teu langkung Gusti. Ada abdi mau masuk ke darwayang dikaluarkeun tina kotak, mangga kumaha Gusti. Dilebetkeun kana kotak, mangga kumaha Gusti. Kalau kita sudah begitu hidup tanpa penghakiman, hadir di sini saat ini sekarang, menikmati setiap momen apa adanya tanpa ada benar salah baik buruk, kita bisa menerima setiap keadaan dan peristiwa apa adanya. Sakti mandraguna. Paham sekarang? Ya, dah. Yang masih rajin berkesana cari ilmu-ilmu kesaktian, geus cicing. Paham ya? Oke. Itu ya para sahabatku semuanya, hari ini kita sudah menuntaskan satu episode kuliah kita Makrifat Akhlak. Kenali Allah, cara berbuatnya seperti apa, cara berbuat baiknya seperti apa, supaya kita bisa meniru perbuatan baik kita seperti Allah melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.